rata-rata dari data kelompok menggunakan Microsoft Excel itu kita sebenarnya ada 3 cara ya. Di sini kita akan lihat cara yang pertama dulu. Itu kita butuh di sini menambahkan 2 tabel berikutnya ya, 2 kolom berikutnya. Nah, di sini sudah ada kolom kelas, itu ada batas atas, batas bawah, dan frekuensi. Nah, di sini kita akan tambahkan di sini tabel XI. Oke. XI ini adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Kemudian kita tambahkan tabel FI kali XI yang merupakan hasil kali dari frekuensi dan nilai XI. Setelah tabelnya kita tambahkan di sini, kita rapikan terlebih dahulu di sini ya, biar kelihatan tabelnya. XI adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Berarti kita ambil dengan rumus saja, itu X itu sama dengan nilai tengah antara 25 dan 33. Kita jumlahkan bagi 2. Ini buka kurung. Ya, untuk yang bawahnya ada 25 dan di sini ditambah dengan batas atasnya bagi 2. Di tengahnya 29. Agar lebih mudah, ini kita tarik ke bawah masing-masing. Kemudian ini hasil kali dari frekuensi ya, frekuensi yang di sini dengan XI sama dengan yang kita kali dengan ya, klik lagi di sini 348. Nah, ini bisa ditarik ke bawah. Oke. Untuk rumus rata-rata atau min itu adalah hasil bagi dari jumlah FI/XI dibagi dengan jumlah dari frekuensinya atau FI. Oke, berarti frekuensinya dijumlahkan di sini sama dengan, kita pakai fungsi sum sebagai penjumlahan ya, dari 12 sampai 11 semua frekuensinya 80. Kemudian hasil jumlah FI/XI itu sama, menggunakan fungsi sum dan enter. Terakhir untuk rata-rata adalah hasil bagi dari jumlah FI/XI, berarti yang ini ya, F23 kalau di tabel sekarang, dibagi dengan, nah di sini jumlah frekuensinya 40. Jadi rata-rata dari data ini adalah 61,4. Kemudian untuk mencari modus. Nah, untuk mencari modus, sebagaimana pengertian modus ini adalah nilai dari data yang paling banyak muncul atau dengan frekuensi tertinggi. Bagaimana untuk data kelompok? Data kelompok itu kita bisa gunakan rumus modus seperti yang terlihat di layar ya. Nah, kemudian untuk menyesuaikan atau mencari apa saja yang dibutuhkan dalam modus ini, yang pertama kita harus tentukan kelas modus dulu. Modus itu berada pada frekuensi yang paling tinggi. Nah, di sini kelihatan frekuensi tertinggi itu adalah 14 ya. Jadi kelas modusnya ada di sini. Kita tentukan kelas modusnya. Ya, jadi kelas modusnya ada di sini. Nah, dari ini kita ketahui tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurang 0,5, 60,5 tepi bawah. Nah, kemudian untuk A itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelum kelas modus. Berarti untuk A-nya di sini adalah
frekuensi kelas modusnya adalah 14 dikurang dengan 9 atau frekuensi 95. Sementara B adalah hasil kurang frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelahnya. Di sini lihat itu frekuensi kelas modusnya ada di sel D19 dan sesudahnya itu D20 ya. Kemudian kita butuh di sini interval atau panjang kelas. Nah, interval ini bisa kita kurangkan 2 batas atas ataupun 2 batas bawah yang berdekatan. Di sini kita akan kurangkan saja antara 34 dan 25. Oke, yang berdekatan antara batas kelas 1 dengan batas bawah kelas 2. Nah, selanjutnya ini bisa kita susun sesuai rumusnya. Jadi di sini modus. Nah, untuk penulisan rumus sama dengan tepi bawah yang kita kasih kurung dulu karena ada penambahan. Tepi bawahnya di kolom E25 ditambah buka kurung untuk hasil pembagian ya, pembagian frekuensinya A dibagi dalam kurung hasil penjumlahan A tambah B. A tambah B tutup kurung ditambah tutup kurung dulu ditambah ya dikali ya, kali interval di sini dikali intervalnya adalah di sel E28 lalu tutup kurung. Nah, di sini sudah didapatkan modusnya 64,25. Jadi sekali lagi diulas, kita tentukan tepi bawah, tentukan kelasnya terlebih dahulu ya. Kelasnya di frekuensi tertinggi, kemudian tentukan tepi bawah A, B dan intervalnya, kemudian bisa digunakan rumus modus seperti yang terlihat. Nah, ini disesuaikan dengan posisi dari data-data TB, di bawahnya A, B dan I-nya. Oke, untuk di sini berikutnya itu kan kita lihat cara menentukan median dari sebuah data kelompok. Untuk data kelompok ini yang pertama itu kita harus tentukan kelasnya terlebih dahulu. Posisi kelas itu ditentukan dari setengah dari banyaknya data atau frekuensi total. Nah, di sini kita tentukan frekuensi totalnya dulu, kita hitung ya, bisa gunakan zoom. Dan didapat frekuensinya 80, artinya mediannya itu ada di data ke-40. Agar lebih memudahkan, di sini kita gunakan frekuensi kumulatif untuk membantu ya. Frekuensi aku ini frekuensi kumulatif. Nah, di sini 12. Ini kita tambahkan hasil dari 12 ditambah 9. Dan berarti di sini 21. Ini langsung kita tarik ke bawah saja. Oke, kita dapatkan data kumulatif atau frekuensi kumulatifnya. Sekarang data ke-40. Data ke-40 itu berada pada kelas ini. Oke, kenapa di kelas tersebut? Karena kalau di kelas sebelumnya itu datanya baru sampai data ke-36. Jadi kalau mau data ke-40 itu berada di kelas 61 sampai 69. Setelah ditemukan kelasnya, berarti kita cari tepi bawahnya. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5 sama dengan batas bawahnya 61 atau ada di kolom A19 kurang 0,5. 0,5 ini setengah dari frekuensinya. Frekuensi total 40, frekuensi kumulatif. Nah, ini juga bermanfaat, itu kita langsung ambil yang di sini.
frekuensi sebelum kelasnya, frekuensi kumulatifnya itu 36, frekuensi kelasnya itu 14, intervalnya itu adalah selisih batas bawah dengan batas bawah antara dua kelas yang berdekatan. Nah, sekarang kita hitung mediannya. Kita gunakan rumusnya tepi bawah. Kita buka kurung dulu ya. Tepi bawah itu ada 60,5 sampai kurung seperti ini. Ditambah setengah N. Setengah N dikurang FK ini dibagi dengan F dikali dengan I, tutup kurung. Oke. Dapat mediannya 63,07143.